Di sini kan bukan persoalan kesejahteraan, keadilan. Ada persoalan politik yang belum tertuntaskan dalam konteks keberadaan Papua. Itu kan sudah 60 tahun kita berbicara ini kan. Jumpa lagi dalam podcast Apa Adanya, Berita Satu. Saat ini kita bersama Bapak Yoris Raweyai. Saya panggil Abang ya. Saya panggil Bang Yoris. Kita akan membahas tentang Papua, terutama dengan pemekaran 3 daerah otonomi baru di Papua. Yang tentu ini akan menjadi banyak perhatian publik ya, ke depan seperti apa Papua. Gimana Bang Yoris, sehat? Alhamdulillah, baik. Bang, gimana Bang dengan 3 daerah otonomi baru ini? Apakah ini akan positif bagi masyarakat Papua khususnya? Saya kira kalau kita mau runtut mengenai pemekaran ini kan bukan persoalan yang baru. Sejak berintegrasi sampai dengan 2000-an, sampai dengan Otsus yang jilid pertama, kemudian 2003 dimekarkanlah Papua menjadi 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Setelah itu kemudian dari daerah selatan, Merauke, itu juga sudah mulai mengusulkan. Jadi hampir 20 tahun ini, dari daerah-daerah yang pertama memekarkan kabupaten-kabupaten, kemudian mereka mengusulkan untuk bagaimana pemekaran provinsi. Kenapa harus melakukan pemekaran provinsi? Karena dilihat dari aspek geografis, ini kan tanah terlalu luas, hampir 2 kali Pulau Jawa. Iya. Sementara secara demografi penduduknya kan tidak lebih dari 4 juta. Betul. Nah, bagaimana bisa memotong rentang kendali dalam rangka mempercepat proses pembangunan, mensejahterakan dan menemukan keadilan bagi seluruh penghuni warga negara Indonesia di tanah Papua. Nah, itu yang menjadi masalah mendasar. Kemudian usulan-usulan dari daerah, kemudian berbagai macam pihak untuk bagaimana ini proses pemekaran. Pemerintah sebetulnya hanya menerima, kemudian menyiapkan segala infrastruktur dan anggaran tentunya, gitu. Dan memang sampai dengan terakhir pada 2014 di zaman Pak Lukas NMB pada saat itu menjadi gubernur, saya pada saat itu masih di DPR RI, kami memfasilitasi beliau datang dengan satu konsep otonomi plus. Otonomi plus ini beliau menyarankan untuk bagaimana untuk segera dimekarkan. Waktu itu ada penambahan waktu itu yang beliau usulkan, yaitu penambahan provinsi di pegunungan, yaitu di Wamena sebagai provinsi infrastruktur, kemudian pemekaran kabupaten-kabupaten kota dalam rangka menunjang program proses-proses pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang 21, Undang-Undang Otsus itu. Sehingga bagaimana kita bisa melakukan afirmasi, kemudian memproteksi orang asli Papua dalam rangka mengisi postur pemerintahan itu dengan menyiapkan pendidikan, kesehatan, kemudian perekonomian yang berbasis kepada kearifan lokal itu berproses. Jadi kalau saya yang sekarang ini kemudian ada resistensi itu hal biasa menurut saya. Tetapi kita mesti lihat secara objektif dan untuk masa depan Papua. Artinya saya potong, Bang. Artinya bukan persoalan demografi ya sebenarnya ya pemekaran ini. Tidak bisa. Kita melihat ke dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia kan. Tapi kalau demografi orang Papua cuma berapa? Betul. Ya kan. Sementara dari geografis ini kan letaknya terlalu luas. Nah, kalau hanya dengan sekarang 1 provinsi, kemudian 1 provinsi di Papua Barat untuk membawahi seluruh pulau yang begitu besar ini, saya kira tidak mampu. Nah, makanya pemerintah dari awal sudah merencanakan konsep strategi nasional dalam rangka mempercepat proses pembangunan, apalagi setelah Undang-Undang Otonomi Khusus yang pertama 2001 dan sudah berakhir kemarin, kemudian dalam revisi Undang-Undang Otsus yang kedua atau kita sebut dengan jilid 2 kemarin. Nah, ini mulai diproses kembali. Nah, itu kemudian ada penambahan 3, yaitu Pegunungan Tengah atau Mepago yang kita kenal dengan ibu kota di Nabire, kemudian Animha di selatan, ibu kota di Merauke, kemudian Pegunungan Lapago itu ibu kota di Wamena.
Nah, ini yang sedang diproses agar bisa mengikuti proses pemilu pada 2024. Jadi saya pikir kalau ada resistensi seperti sekarang kita lihat ada penolakan dan lain sebagainya, itu biasa. Bang Yoris, kan selama ini kan masalah Papua itu kan isunya isu klasik ya, kesejahteraan ya. Ya. Pemerintah juga berapa sudah dana OSUS itu ditambah terus. Itu baru OSUS, belum lagi yang anggaran-anggaran lain ya, dari kementerian, dari apa. Nah itu kenapa sih kok masih aja nih jadi masalah? Kalau begini Bang Ophir, jadi kalau saya isu klasiknya bukan soal kesejahteraan, tetapi ini isu politiknya aja. Kalau kita mau lihat tentang anggaran, saya punya data lengkap. Kita integrasi tahun 61. 61 ya. Sampai dengan tahun 2000, sebelum OSUS dilaksanakan 2001, itu APBD Papua itu hanya 1,35 triliun. Ya. Setelah OSUS dilaksanakan 2001, 2002, sampai dengan 2019 yang kemarin, itu pemerintah sudah mengucurkan baik itu dana OSUS dengan 2% DAKDAU, kemudian ada dana infrastruktur, ada dana desa dan lain sebagainya. Itu jumlahnya itu sangat fantastis. 1.300 triliun. Itu seluruh sudah ya? Ya. Seluruh yang sudah disalurkan? Sudah sampai dengan 2019. Ya, sampai 2019. Nah, kalau kita bicara secara manajemen logika aja, dari 1.300 triliun, menghidupi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada kearifan lokal yang hanya kurang lebih 4 juta ini, bisa nggak? Saya pikir berlebihan kan. Seharusnya. Ya. Harusnya bisa. Nah, ini kan tinggal manajemen. Makanya saya selalu katakan, kalau pemerintah pusat tidak memenuhi kewajiban dalam rangka mentransfer dana-dana itu, kita boleh ribut. Tapi kalau pemerintah sudah mentransfer itu, kemudian pengelolaannya sesuai dengan otonomi khusus, yaitu afirmasi dan lex spesialis, itu dilakukan orang asli Papua. Gubernur harus orang Papua, bupati harus orang asli Papua, ya kan? Infrastruktur yang lain. Jadi ini kesalahan di mana? Apa ada kesalahan karena mismanagement? Atau organisasinya yang manusianya yang tidak mampu mengelola dana yang cukup besar ini? Jadi kalau saya itu kita harus lebih objektif untuk melihat semua persoalan-persoalan itu. Jadi dana sekian banyak nggak bisa. Selama ini ada evaluasi nggak ya Bang soal? Di dalam undang-undang itu harus ada evaluasi. Tetapi tidak pernah. Saya masih ingat kami melakukan evaluasi itu sampai dengan zaman Pak Barnabas Webu. Setelah itu 2 kali apa 3 kali. Nah, setelah itu tidak pernah. Nah, ini bagaimana untuk kita bisa melihat ini. Jadi kalau saya bagaimana mengimplementasi seluruh keputusan-keputusan atau undang-undang, kemudian peraturan pemerintahnya itu di dalam Perdasi dan Perdasus. Karena itu sebagai instrumen terdepan dalam rangka mengimplementasi semua persoalan-persoalan itu. Nah, kita lihat di dalam revisi Undang-Undang OSUS Jilid 2. Memang revisi Undang-Undang OSUS tahun 2001 yang berlaku 20 tahun. Pada saat itu pun bangsa ini sedang mengalami situasi extraordinary. Karena reformasi itu. Jadi 79, 80 gejolak, kami semua ikut berproses di situ melahirkan satu undang-undang yang kita sebut dengan undang-undang OSUS itu. Roh dan semangat itu hanya 2. Bagaimana melakukan afirmasi dan memproteksi orang asli Papua dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada kearifan lokal dan infrastruktur. Ini semua bisa terlaksana apabila diimplementasikan melalui Perdasi dan Perdasus. Perdasi dan Perdasus itu yang punya kewajiban untuk membuat adalah MRP, DPRP, dan pemerintah daerah. Jadi itu sudah kewenangan ini sudah diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah pusat kepada daerah. Tinggal bagaimana dikelola, dimanajerial oleh provinsi gitu. Abang tadi berkali-kali ngomong soal afirmasi, Bang. Ini kan menarik ya, kebijakan afirmasi termasuk di Undang-Undang DOB yang baru ini, 3 DOB ini kan dikunci juga ya soal afirmasi ini ya. Tapi pertanyaannya, siap nggak sih orang asli Papua untuk menduduki jabatan-jabatan nanti di sana? Saya pikir pasti siap. Cuma kalau kita bicara tentang aturan ASN, itu kan ada jenjang karir dan masa bakti, eselonisasi dan lain sebagainya kan.
Itulah kenapa di Undang-Undang Otsus yang pertama itu dikasih kesempatan 20 tahun untuk pendidikan. Kemudian kesehatan, kemudian infrastruktur. Nah, selama 20 tahun ini adik-adik dari Papua ini kan sudah cukup maju, cukup banyak yang ikuti pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekarang mereka sedang berproses kembali. Berproses kembali, ada yang sudah S2, ada yang S3, ada yang S1 dan lain sebagainya. Nah, memang mengakomodir mereka di dalam struktur pemerintahan itu ada persyaratan-persyaratan. Tidak semudah itu. Kita mengalami banyak kendala. Saya ikut berproses. Saya ambil contoh ada beberapa anak-anak yang bagus. Seperti ada satu dari Harvard, dia cum laude. Cum laude sana doktor S3. Sekarang masih menjadi honorer di Uncen. Ya karena proses untuk menjadi, tidak mungkin udah mendaftar terus menjadi pegawai negeri tetap, harus honor dulu kan. Kemudian ada satu Yusuf Sawaki itu linguistik di Unipa, itu sama juga dokter dari Birmingham. Kemudian ada satu dari Paniai itu fisika murni, sama saja. Ini tetapi ya kita harus siap menghadapi. Nah, itulah kenapa di dalam revisi ini kita perketat di situ mengenai afirmasi dan memproteksi orang asli Papua. Nanti di dalam perdasi dan perdasus diakomodir. Memang tidak mungkin dia begitu pulang terus menjadi usulan satu atau tidak mungkin. Tetapi minimal dia sudah mulai melakukan pengabdian dia di dalam struktur pemerintahan dengan menjadi pegawai tetap, kemudian mungkin eselon 3. Nah, tinggal kita lihat proses percepatan di situ kan. Artinya sebenarnya ini momentum bagi orang-orang Papua yang sudah belajar di mana-mana untuk kembali ya, untuk membangun daerah ya. Sebetulnya begitu. Jadi saya lihat sekarang banyak sekali. Saya sudah ketemu mengkomunikasikan itu dengan adik-adik mahasiswa. Kami roadshow sebetulnya, hampir ke Amerika, ke Inggris, kemudian ke Australia, ke New Zealand, dan di Indonesia. Mulai dari masyarakat atau mahasiswa Papua, mulai dari Sulawesi sampai ke Aceh. Ini cukup banyak yang sekarang menempuh S1 dan S2, dan selalu kami komunikasi terus melihat mereka kira-kira gimana, apa proses mereka balik. Nah, persiapan untuk menghadapi daerah otonomi baru ini kan perlu infrastruktur dan sumber daya manusia yang cukup banyak. Ini bagaimana kita mengisi mereka nih kan? Dari aspek politik aja, kita lihat nanti ada penambahan anggota DPR RI, kemudian ada penambahan DPD-nya, kemudian DPRD-nya, kemudian DPRK-nya kabupaten kota. Di dalam revisi undang-undang itu, jadi untuk nanti DPRK kabupaten kota itu ada alokasi anggota DPRK yang pengangkatan di luar dari proses ya. Jadi 1/5 dari jumlah anggota DPRD yang ada sekarang. Seperti di provinsi juga kan. Nah, proses-proses ini itu kan sudah diatur bahwa yang masuk di DPRK pertama dia harus orang asli Papua, tidak boleh dari TNI atau kepolisian maupun dari partai politik. Dia harus betul-betul dari masyarakat adat yang ada di situ yang dengan 3 unsur itu, agama, perempuan, dan pemuda. Nah, ini kan tinggal proses kita mencarinya bagaimana, ya kan? Belum lagi dia mau masuk di dalam proses-proses politik di partai masing-masing, iya kan? Itu ada 10 partai di situ, ya kan? Itu biasanya proses pencarian seperti apa nanti itu ya? Itu kalau kita bicara ada tim seleksi, dari pemerintah tentunya, ya kan? Kalau DPRK melalui bupati, kemudian DPRK gubernur gitu. Ada mekanisme sudah diatur. Nah, semua ini bisa dilaksanakan apabila perdasi dan perdasus. Jadi kata kunci bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Otsus Jilid 2 ini di perdasi dan perdasus sebagai instrumen terdepan. Yang menjadi persoalan di undang-undang yang baru itu secara eksplisit sudah disebut. Pemerintah punya kewajiban 90 hari untuk membentuk peraturan pemerintah, PP-nya. Kemudian MRP, DPRD dan pemerintah daerah itu 1 tahun. Sejak diundangkan harus bisa menyiapkan perdasi dan perdasus. Nah, itu Juli tanggal 19 kan sudah diketok. Ketok kemarin ya. Nah, nanti Juli ini sudah 1 tahun. Apakah ini sudah siap atau tidak? Sebab kalau tidak siap, maka itu akan ditarik ke pusat. Nanti jadi masalah lagi. Masalah lagi, betul. Nah, kami waktu itu sudah komunikasi sana. Memang sampai sekarang perdasi perdasus itu masih belum sempurna.
dan itu jadi lebih orientasi MRP dengan segala upayanya untuk menolak ini. Cuma saya katakan seperti mereka. Saya pernah berdebat sama mereka. Mereka merasa bahwa tidak dilibatkan dalam proses ini. Keliru, saya mau katakan. Kami sudah mengundang MRP baik Papua Barat dan juga DPRD dan pemerintah. Itu sudah 6 kali proses. Dari sejak Desember. Jadi bukan baru sekali gitu. Kami sudah pertama secara keseluruhan. Sosialisasi itu ya. Ya, kami menjelaskan itu Desember dalam rangka ini proses perubahan Undang-Undang Otsus ini. Kan mereka punya kewajiban untuk melaksanakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat. Nah, hasil itulah yang kemudian nanti diakumulasi, dibuatlah satu kesimpulan, dan ini yang akan didorong ke pusat. Nah, dari Desember, kemudian Februari, April, Mei, itu terakhir tanggal 16 Juni. Kami rapat terakhir, kami mintakan apakah kesimpulan hasil-hasil kegiatan mereka itu bisa disimpulkan dan diberikan kepada DPD dan DPR supaya dibawa dalam proses pembahasan revisi undang-undang ini. Mereka tidak mau. Mereka mau minta untuk terlibat secara fisik. Nggak bisa, ini undang-undang nggak boleh kan. Jadi aspirasi, jadi kalau dibilang pemerintah tidak menerima aspirasi dari masyarakat, kemudian hanya kepentingan elit, saya kira itu keliru. Kami sudah lakukan ini dan bukan barang baru, sosialisasi terus. Tidak mungkin juga kalau kita sosialisasikan itu dengan kumpul di lapangan terbuka, masing-masing orang terbuka pendapat, itu nggak bisa. Iya kan? Ada mekanisme situ. Ada Forkompinda di sana, ada partai politik di sana, ada MRP dan ada DPD. Dan itu sebenarnya tercatat ya Bang? Artinya ada dong, terekam resmi, dan saya pimpin sendiri sebagai Ketua MPR for Papua untuk melaksanakan ini, dan proses ini kami berjalan terus sampai terakhir. Kami masih ketemu dengan mereka, kami ketemu dengan pemerintah, kita bicarakan. Memang ada perbedaan bahwa ya itu keinginan bahwa MRP merasa bahwa tidak dilibatkan secara fisik. Tidak bisa, kami sudah katakan tidak mungkin gitu. Sehingga mereka tidak mempersiapkan Perdasi dan Perdasus secara benar. Dan itu tidak bisa ikut Perdasi yang lalu. Kan ini kan perubahan, jadi harus ada perbaikan. Sebab di dalam situ kan hal yang paling mendasar itu mengenai masalah anggaran. Ya kan ada penambahan 0,25%, kemudian ada peningkatan untuk pendidikan yang dulu 20%. Di dalam undang-undang yang baru revisi itu minimal 35%. 35%. Itu minimal ya. Jadi pemerintah punya kewajiban untuk membiayai pendidikan bagi orang asli Papua mulai dari yang paling terendah sampai tertinggi. Tertinggi itu sampai S1? Selamanya, sampai S10 pun boleh. Gitu ya. Dan itu dananya cukup besar. Kemudian kesehatan juga. Itu wajib, itu eksplisit tercatat. Nah ini kan harus diatur di dalam Perdasi dan Perdasus. Bagaimana mekanisme pengelolaan itu kan, supaya jangan ribut lagi. Karena memang dulu kami berpikir bahwa kalau 2% kemudian nanti ada penambahan daerah otonomi baru, kemudian hanya kalau di situ kan disebut 2,05%. Terus kemudian ada 5 provinsi. Mari kita baca aturan-aturan itu, peraturan bahwa 2,025%, selain 2% dari Dakdau itu, kemudian ya 0,5% adalah akumulasi dari bagi hasil. Itu kan cukup besar. Gede banget, ya. Nah, terus kenapa sampai ini terkesan bahwa pemerintah terlalu ikut mencampuri dan menarik ini mengenai pembiayaan? Karena pengalaman selama 20 tahun ini. Makanya di dalam pembagian itu nanti sekarang, khusus mengenai pendidikan dan kesehatan itu ditarik ke pusat, sehingga dikelola secara profesional, kemudian didistribusikan sesuai dengan aturan yang ada. Itu bukan bentuk ketidakpercayaan pusat ke daerah? Enggak? Bukan, tidak. Bukan. Bisa dibilang begini, kan kita sudah coba 20 tahun. Iya kan? Kita sudah coba 20 tahun, inilah evaluasi kan. Iya, hasilnya nggak maksimal. Jadi nanti dana itu 1% itu dibagi ke seluruh kabupaten. 1,25% itu ditarik ke pusat khusus untuk ini dan dikelola di manajerial oleh pusat, yaitu melalui Menteri Keuangan. Karena ini kan dana cukup besar. Bang, pertanyaan umum Bang.
3 tambah daerah, 3 tambah provinsi ya, DOB, 3 DOB itu menjamin kesejahteraan meningkat nggak di sana? Saya begini, Alasannya kenapa itu? saya dengan dulu kan kami ini saya ikut berproses dari Otsus pertama Iya. sampai dengan sekarang Heeh. banyak belum terpenuhi. Iya. Kemudian kita evaluasi bahwa banyak harapan-harapan, bukan semua ya, yang belum bisa terpenuhi. Tetapi dengan undang-undang yang baru ini, saya sangat optimis bahwa 20 tahun ke depan Anda akan melihat perubahan yang cukup signifikan di Papua, terutama terhadap SDM-nya dan tingkat kesehatannya. Jadi IPM dan angka harapan hidup akan meningkat. Indeks pembangunan manusia ya IPM. Yes. Itu akan meningkat dengan formula di revisi UT. Tinggal sekarang pertanyaannya. Dan sebenarnya Papua Barat menjadi contoh yang bagus ya. Artinya IPM Papua Barat lebih tinggi dibanding. Kalau IPM itu saya dari dulu katakan parameter apa yang kita mau pakai untuk menentukan indeks pembangunan manusia. Kalau kita pakai indeks pembangunan manusia untuk skala Indonesia dengan 34 provinsi, pasti kita paling rendah. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita mau pakai indeks pembangunan manusia, bahwa sejak kita masuk ke dalam NKRI 1961, sebelum itu 300 tahun pemerintah Belanda menjajah kami di Papua, ada nggak pembangunan? Iya. Belum, tidak ada satupun universitas yang dibangun selama 300 tahun. Tidak ada leverage SMA di Papua. Bicara kesehatan hanya ada satu rumah sakit. Setelah integrasi tahun 61, tahun 62 Bung Karno meletakkan batu pertama pembangunan Universitas Cendrawasih. Itulah hasil kami semua yang ada dari situ. Kemudian Anda lihat SMA di mana-mana sampai di kabupaten sudah ada. Kemudian kesehatan. Dulu hanya ada satu rumah sakit di Jayapura. Sekarang bertebaran rumah sakit sampai internasional. Nah, kalau parameter kita lihat dari sejak kita terima Otsus, 20 tahun kemudian kita evaluasi, kemudian kita samakan linear dengan daerah-daerah lainnya, itu jauh, pasti beda jauh. Tapi kita di lihat, Jawa. ya, itu kan sudah mungkin. Tapi Anda lihat bibit-bibit yang sekarang sudah mulai bermunculan kan, dengan kita menerima berbagai macam penghargaan internasional maupun dalam negeri. Ya kan? Ini sudah bagus. Nah, saya punya keyakinan karena saya ikut berproses di dalam itu bahwa 20 tahun ke depan Papua akan lebih jauh lebih. Satu kata kunci, Perdasi dan Perdasus harus dibuat secara baik dan benar karena ini instrumen terdepan. Iya. Seperti sekarang. Jadi nanti kalau untuk D3 DOB baru yang Perdasi dan itu nanti yang buat siapa aja tuh Bang? Apakah dari pusat juga ikut? Karena kan nanti kan ada pejabat sementara ya untuk. Artinya begini, ini undang-undang kan, undang-undang DOB baru ini kan baru. Dia akan berproses pada 2024 persiapan. Tapi undang-undang ini yang melaksanakan adalah pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang lebih siap saya lihat Papua Barat. Mereka sudah mulai. Papua ini yang masih bertolak belakang karena ada yang melakukan katanya ada pertentangan dan sedang judicial review ke MK dan lain sebagainya. Kalau saya mari kita objektif aja. Kalau dibilang bahwa tidak tersosialisasi dengan baik, mari kita tanyakan. Sama-sama ya. Bukan. Di mana? Iya, kalau mereka beranggapan bahwa mereka mau terlibat dalam proses itu, undang-undangnya bunyinya lain, nggak bisa kan. Dia itu kan representasi kultur orang Papua. Maka disebut Majelis Rakyat Papua gitu. Yang membuat undang-undang adalah tripartit. Pemerintah, DPR, dan DPD. Dan itu kan soal kesadaran dan keinginan kan. Kalau kita mau merubah sesuatu dengan memaksakan kehendak, kita mesti lihat dong. Nggak bisa dong, ini kan demokrasi bahwa nggak semudah itu juga kan. Tidak semudah itu. Bang, kita bicara tentang generasi muda di Papua Bang. Itu gimana dengan melihat mereka dengan lihat apakah ada perubahan mindset anak-anak muda Papua terhadap NKRI misalnya, terhadap banyak. Kalau saya karena begini, kami baik DPD maupun DPR itu kan ada program 4 pilar. Saya kebetulan
pakai program itu untuk sosialisasi wawasan kebangsaan, terutama di kalangan mahasiswa. Selain saya fokus di Papua, tapi terakhir ini masa sidang yang kemarin ini saya lakukan di Jawa, di luar Indonesia, kalangan mahasiswa semua. Jadi sudah 5 kali saya bikin muan dengan kelompok-kelompok studi di mana-mana. Saya kemudian mengajukan pertanyaan, mendengar mereka, bagaimana mereka punya persepsi tentang kondisi Papua saat sekarang ini, kemudian dengan kehadiran mereka ada di sini. Secara logika yang sederhana, apa yang mereka sampaikan, bahwa pertama mereka mendukung pemekaran. Saya tanya, kenapa harus mendukung pemekaran? Abang, kalau tidak ada pemekaran, kita tidak ada di sini. Iya kan? Mereka dulu kalau tidak ada pemekaran, dia kan masih di sana. Dan susah sekali untuk mendapat akses bisa. Ya kan? Belajar segala macam. Kita lihat dalam proses otsus ini yang pertama kan, berapa banyak pilot dari daerah pedalaman. Banyak sekali sekarang. Berapa banyak yang sudah menempuh pendidikan S2, S3? Bahkan masuk tentara, polisi. Tentara ya? Banyak, itu biasa kan? Iya. Itu banyak. Tapi yang punya intelektual itu banyak sekali sekarang. Nah mereka ini yang sekarang kita siapkan mereka. Cuma memang bahwa di sini kan bukan persoalan kesejahteraan, keadilan. Ada persoalan politik yang belum tertuntaskan dalam konteks keberadaan Papua. Itu kan sudah 60 tahun kita berbicara ini kan. Jadi kalau marilah saya menghimbau kepada kita semua, terutama generasi muda, kita berpikir ke depan. Kita lebih baik bermimpi, belajar, dan bekerja. Untuk kita menatap masa depan yang lebih baik, daripada kita harus melihat latar belakang masa lalu, dengan berbagai macam persoalannya, kemudian itu kita angkat. Sudah susah. Situasi politik pada masa itu, dan situasi politik kekinian disesuaikan dengan perubahan geopolitik dunia ini, kita harus bisa melihat secara objektif untuk menatap masa depan. Yang penting sekarang jangan terlalu melihat ke belakang, tapi kita menatap masa depan dengan kita mengevaluasi dari waktu ke waktu terhadap persoalan-persoalan yang belum terselesaikan kita ke depan. Artinya isu kemerdekaan sudah semakin merdu, terutama di kalangan anak muda. Itu masih ada, itu kita tidak bisa pungkiri kan. Betul. Nah ini tinggal bagaimana pemerintah membuat satu strategi, terutama dengan era keterbukaan demokrasi yang sekarang, kemudian dengan digitalisasi, internet dan lain sebagainya, sehingga mudah sekali terekspos di luar. Nah ini kan bagaimana pemerintah melalui Menlu-nya dan lain sebagainya untuk bagaimana meredam itu kan. Bahwa itu ada, ya. Sampai kapan mau selesai, kita harapkan. Saya begini, kami sejak dilantik oleh menjadi anggota DPD pada bulan Oktober 2019, kemudian kami bersepakat, baik itu anggota DPR RI dari Papua dan Papua Barat yang jumlahnya 13 orang, kemudian DPD dari Papua dan Papua Barat yang jumlahnya 8 berarti 21. Ya. Kita coba menghadap ke pimpinan MPR, kemudian kita menyampaikan pandangan-pandangan kami, agar MPR sebagai rumah kebangsaan bisa membuat sesuai dengan tata tertib, bisa membuat satu alat kelengkapan sebagai rumah kebangsaan khususnya bagi Papua itu. Makanya tanggal 18 Desember kami diberikan SK dan saya kebetulan dipercayakan oleh teman-teman sebagai ketua. Jadi istilahnya MPR for Papua yang terdiri dari semua. Nah, kami punya komitmen bahwa 5 tahun ke depan masa bakti kami dengan pemerintahan Jokowi, legasi apa yang harus kita tinggalkan? Yaitu bagaimana kita mampu membuat minimal konsep dasar penyelesaian Papua secara komprehensif. Dan kami sudah lakukan itu mulai melakukan kegiatan-kegiatan sejak bulan Maret 2 tahun yang lalu. Cuma kebetulan kebentur dengan masalah COVID, tetapi bukan berarti semangat itu hilang. Kami lakukan terus, kemudian kami ikut dalam proses pembahasan mengenai revisi ini. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan itu dengan baik dan benar. Untuk merubah mindset, pola berpikir, terutama generasi yang baru ini, yang selalu masih terbawa oleh semangat-semangat masa lalu dengan politik identitas yang ada di tanah Papua. Abang lihat lobby-lobby pemerintah terhadap isu Papua ini, terutama di luar negeri, ya itu gimana Bang? Udah ada kemajuan atau gimana? Jujur apa tidak dulu?
Jujur aja ini apa adanya. Masih kurang. Masih Kita kurang, ya? belum banget. Nggak apa-apa, Tapi kan banyak ini kan buat membangun kan. Ya, Kita jadi kami salah. komunikasi terus. Iya. Masih kurang. Terutama menanggapi isu. Mm. Kita mesti tahu bahwa isu itu oleh kelompok-kelompok aktivis dan kelompok pro kemerdekaan di luar. Ini kan ada dua kekuatan sekarang ini kan. NKRI harga mati, Merdeka harga mati. Nah, ini sekarang untuk dunia, kita jujur masih kalah tentang pemberitaan, expose. Nah, ini kami juga sudah komunikasi dengan Menko Polhukam, Menlu, Mendagri, BIN dan lain sebagainya, agar bagaimana ada balancing. Sebab kalau ada kejadian-kejadian seperti sekarang, hampir tiap hari ada kejadian di 8 daerah yang konflik di Papua. Apakah kita di media prime ini ada terekspos? Nggak ada kan? Semua terekspos di luar, dan di luar itu live malah. Begitu ada kejadian, kami bisa dapat berita hanya dari media internasional. Nah, sementara untuk balancing aja, itu kan perlu ada desk tersendiri untuk bagaimana mengcounter ini. Ini yang memang agak kurang ya. Masih kurang. Bukan tidak ada, tetapi masih kurang, dan kita masih terbawa dengan mindset pola lama. Pendekatannya ya, sudah nggak bisa gitu. Sekarang generasi baru, generasi kelima, bos. Papua ini kan sudah 60 tahun menjadi persoalan gitu. Saya ingat dulu waktu di Aceh dulu waktu darurat militer ya. Saya liputan di sana, Bang. Itu benar-benar artinya dari sisi TNI misalnya, mereka membangun pusat penerangan yang benar bagus, sehingga ketika ada tadi seperti tadi ada konflik atau apa langsung di counter dengan bagus gitu. Nah, ini kan sampai counter sekarang akan agak susah. Anda sendiri Iya, dari susah. media coba ya. Kita cari kan susah kan. Kebetulan, dan mereka membuat kanalisasi pemberitaan tersendiri. Iya. Tapi pemberitaan yang tidak menyentuh pada substansi dan orang bisa baca ini siapa yang lakukan ini kan. Gitu. Betul. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, tapi kita juga tidak bisa bilang ini kan perlu proses. Walaupun sudah lama ini barang ya kan, tetapi minimal ada upaya dan optimisme untuk melakukan perubahan itu. Apalagi dengan komitmen pemerintahan Jokowi dengan konsep strategi pembangunan nasional ke depan yang memang desentralisasi di luar Jawa kan. Dan Papua menjadi prioritas utama. Dari yang tidak ada kemudian menjadi ada, dari kekurangan sekarang berlebihan. Tinggal bagaimana kita manfaatkan peluang itu untuk bagaimana membangun masa depan yang lebih baik gitu. Bang, Abang lihat ini Bang, terkait lagi tadi soal isu keamanan ya. Kehadiran TNI dan Polri di sana tuh gimana sih? Dulu kan kalau jadi momok ya. TNI Polri kok di Papua, apalagi kalau ketika ada bentrok makin ramai ditambah. Memang itu menjadi persoalan, dan kami sudah banyak menyampaikan itu kepada pemerintahan bahwa apabila ada penambahan pasukan baik TNI dan Polri melebihi daripada ketentuan undang-undang organik yang ada, maka perlu ada status. Status adalah kesepakatan antara DPR dan pemerintah tentang status itu. Apakah dia sebagai darurat sipil atau dia sebagai darurat militer gitu. Nah, kita melihat bahwa penambahan pasukan dan kepolisian di Papua yang cukup signifikan sampai ini hari. Kemudian kami sudah coba statusnya apa sih? Siapa ini kan menjadi sorotan dunia internasional. Ternyata pemerintah dengan jawaban bahwa sebetulnya penambahan militer ke sana dalam membantu kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi yang kita lihat penegakan hukum ini kan harus objektif, kita lihat di situ. Karena banyak NGO, LSM yang masuk ke situ, kemudian Komnas HAM memantau, internasional juga ikut terlibat di situ. Nggak mudah Bang. Tidak mudah, dan memang jadi sekarang itu hampir masalah-masalah yang dilakukan benturan-benturan dengan TNI, Polri maupun dengan masyarakat sekarang akan berimplikasi kepada pelanggaran HAM. Itu yang tidak kita inginkan, dan kita apa itu dia. Sementara masalah pelanggaran HAM berat yang sudah disepakati dan dijanjikan oleh Jokowi di periode pertama, ini kan baru mulai terrealisasi tentang Paniai kan. Sementara masih yang lain masih tertunda gitu kan. Jadi saya pikir masalah ini cukup rumit. Tinggal bagaimana kita menarik irisan, kemudian secara objektif kita melihat dalam konteks siapa kita dulu.
Anda mau berdiri dalam posisi menjadi oposisi, atau Anda menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang kami di DPR dan DPD di bawah Forum Rumah Kebangsaan MPR itu sedang berproses melakukan itu. Kalau saya lihat sebenarnya tentara ke sana itu sebenarnya tidak hanya sekedar bawa senjata ya, tapi bagaimana tentara itu juga memahami sosial kultur masyarakat sana. Susah, Bung Ovi. Begini, tentara yang begini, tentara itu terutama prajurit, itu hanya didirikan 9 bulan. Dia punya doktrin, dia punya sumpah prajurit, kemudian dia dikirim tugas di BKO-kan ke Papua. Dia tidak ada waktu untuk mempelajari kultur, budaya, antropologi masyarakat, apalagi ini kan tentara yang masih muda, segala macam. Pokoknya dia tahu dia datang ada tugas. Tugasnya apa? Kita kan nggak tahu, itu kan doktrin dari atas. Ini jadi persoalan. Maka terjadi gesekan-gesekan di sana, menafsirkan orang di sana. Saya ambil contoh aja, Will. Masyarakat di sana itu kan senjata hari-hari mereka itu untuk mencari makan adalah busur, panah, dan lain sebagainya kan. Nah, kalau ini dikategorikan sebagai senjata yang bisa dipakai oleh masyarakat dalam melawan negara, kemudian berhadapan dengan pasukan yang sedang dibawa-bawa sana, dilihatin bisa terjadi gesekan kan. Nah, ini bagaimana harus ada komunikasi yang intens, kemudian penempatan mereka itu kan harus diberikan edukasi sebelumnya, kemudian bersama-sama dengan aparat sipil sana dan juga tentara. Saya bersyukur kemarin dengan Pak Andika punya konsep baru untuk memperluas basis teritorial Babinsa, dan itu harus bisa. Jadi semua nanti akan dipusatkan dari sana. Makanya sekarang ada penambahan pendidikan Bintara dan Tamtama dari Papua. Sudah 2 periode kalau nggak salah, hampir 2.000 TNI Polri yang masuk ke situ. Nah, mereka habis pendidikan itu Bintara dan Tamtama, kemudian dikasih magang beberapa bulan di luar Papua, di koramil, kemudian bisa adaptasi, punya perubahan wawasan dan lain sebagainya, baru dikembalikan ke Papua. Tapi minimal mereka itu kan ada satu kebanggaan. Apalagi para recruiting itu betul-betul dari basis, terutama kepala-kepala suku, kepala-kepala adat. Kan dia pulang dengan baju seragam kan bangga. Itu cara-cara yang saya lihat cukup bagus. Tinggal memang ini tidak bisa membalik tangan kan, harus ada progres. Tapi konsep Pak Andika tentang membangun teritorial di sana, memperkuat teritorial dengan konsep baru, saya pikir ini cukup bagus. Ini kan ada juga ini Bang, selentingan. Ini nambah tiga provinsi, ini tentara polisi tambah lagi. Itu ketentuan undang-undang. Itu konsekuensi ya artinya begini, setiap provinsi itu kan harus ada Pangdam. Iya, sementara ini kan masih kurang kan. Iya. Kita lihat Pangdam yang di Bali, itu kan dia membawahi sampai beberapa provinsi. Itu karena kekurangan kan. Tinggal mereka itu kan melihat daripada strategi, kemudian kemampuan keuangan, kemudian kemampuan SDM-nya kan. Ya, kalau itu di Papua itu beberapa kabupaten, 5 kabupaten 1 Polres. Jangkauan tingkat kemahalan dan lain-lain kan susah sekali di sana kan. Jadi saya pikir dan begini, kita harus berprinsip begini. Negara tidak mungkin membuat satu kebijakan yang menyusahkan rakyat. Itu pasti. Pasti ya. Dimanapun. Dimanapun. Iya kan. Nah, kita tinggal melihat, kemudian kita membantu. Itu yang saya bilang. Kita mau hadir sebagai apa? Hadir sebagai solusi atau hadir sebagai pemantik? Karena ada kepentingan politik lain. Mari kita duduk lihat. Kalau Anda mau berbicara tentang Papua dari masa lalu, ini kan sudah 60 tahun. Situasi politik pada saat itu, komitmen penjajah pada saat itu kan berbeda. Anda bisa cari referensi. Sekarang marilah kita melihat itu sebagai referensi dan pemicu kita untuk lebih maju ke depan dengan kita melihat generasi sekarang. Anda masih mau tetap begitu? Atau kita mau menatap masa depan? Sehingga tidak terkuras sumber daya alam yang masih tersisa di bangsa ini sebagai rahmat Tuhan dengan manusia SDM yang sedikit ini. Jadi kita boleh berbicara tentang apa saja dalam konteks NKRI. Karena tanah itu diciptakan dan disiapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa sebagai susu dan madu menghidupi seluruh umat ciptaan Tuhan di atas tanah itu dengan tidak melupakan hak-hak keseluruhan orang asli Papua. Silakan saja.
Bang Yoris sebagai orang asli Papua ya, melihat gimana Bang? Melihat orang non Papua tuh melihat orang Papua sekarang seperti apa sih? Ada nggak apa semacam stigma buruk, masih ada nggak seperti itu? Dulu Sudah nggak ada. Dulu memang Iya. itu trauma pertama itu panjang. Sekarang coba Anda kalau tanya saudara-saudara kita yang ada transmigrasi, yang pedagang yang sudah puluhan tahun, dia kalau pulang ke sana kalau Lebaran dianggap orang pendatang kan di daerah dia. Iya. Pasti dibilang, ini pendatang dari mana nih kan? Iya kan? Iya. Jadi ini kan dilematis sekali kan? Dan itu bukan baru, sejak dari tahun 61. 60 tahun di situ sudah generasi keberapa, terutama transmigrasi. Dan penerimaan orang Papua sendiri terhadap Welcome. Pertama biasalah, karena begini, ini kan soal kesempatan, ya kan. Orang biasa kalau perantau dia masuk ke daerah, Iya. dia harus Fight ya. Bagaimana dia bisa eksis, dia harus Iya. survive, Iya, gitu kan. survive dia. Sementara masyarakat pemilik hak ulayat, mereka ini berliha-liha karena tanah ini sudah subur dan makmur, dia nggak perlu harus setengah mata kan. Nah, kecemburuan itu akan muncul. Itu generasi pertama, generasi kedua. Tapi sekarang sudah membaur, malah mereka lagi bagus. Tinggal bagaimana merubah mindset kepada masyarakat lokal untuk jangan berorientasi menjadi pegawai negeri. Nah, betul. Masuklah di dunia entrepreneur, pengusaha UMKM dan lain sebagainya. Dan sekarang udah banyak loh ya. Banyak, cukup banyak yang sekarang. Kita bisa masuk ke semua kan. Tinggal peluang aja. Saya pikir memang kita nggak bisa bilang, oh tiba-tiba harus begini. Tidak mungkin lah, iya kan. Ada tahapan-tahapan. Yang penting satu disiplin dan profesional mengelola ini. Jangan merasa, wah karena dia harus dimanjakan, jadi boleh suka-suka. Ini nggak bisa dong. Bang, ini kan Abang ngelihat pemerintahan sekarang ini ya, Pak Jokowi udah 2 periode ya. Melihat perhatian pemerintah sekarang terhadap Papua gimana? Apalagi Pak Jokowi awal-awal kan rajin datang ke sana ya. Baru 11 kali. Iya Bang. baru 11 kali. Baru 11 ya. Nah artinya gimana Bang? Abang lihat pemerintahan sekarang perhatian terhadap Artinya Papua. Jokowi secara pribadi ya. Iya. Saya pendukung beliau. Saya ikuti mulai proses dari pertama 2014. Setelah beliau terpilih Oktober, kemudian beliau datang ke Papua 29 Desember di Gor Jayapura memberikan sambutan pada perayaan Natal. Itu masyarakat Papua mengeluhkan beliau seperti penyelamat yang datang. Tapi kita lihat dalam proses periode 5 tahun pertama, beliau sudah kunjungi Papua lebih dari 10 kali. Pra dan pasca kunjungan ke sana, eskalasi kekerasan kan meningkat. Ini pasti ada yang keliru. Nah, kelirunya di mana? Jadi niat, will, kemauan daripada Jokowi ini harus ditunjang secara kolektif oleh pemerintah dong. Iya kan? Siap kalau enggak, ada ego sektoral yang begitu kuat di sana. Ini jadi persoalan gitu. Nah akhirnya kan kasihan beliau kan. Coba lihat, daerah yang belum pernah kita datangi, beliau sudah datangi. Dengan segala kemampuan beliau, cara melakukan komunikasi dan janji-janji beliau itu masyarakat. Cuma ya kita lihat kan ada ambivalen di situ kan. 5 tahun periode pertama itu kunjungan Pak Jokowi lebih dari 10 kali. Pra dan pasca kedatangan beliau itu kan eskalasi kekerasan makin meningkat, di mana laporan Amnesty Internasional tentang pelanggaran HAM khususnya di Papua selama integrasi sampai dengan periode Pak Jokowi ini yang terbanyak. Ini kan menjadi satu big question. Apa sih sebetulnya? Ada apa sih di balik itu? Ya kan? Nah ini tergantung. Jawabannya apa tuh Bang? Harus kolektif pemerintahan. Tidak bisa Jokowi sendiri, nggak bisa. Dan tidak ada satu orang, satu menteri atau sekelompok yang bisa memberikan garansi untuk menyelesaikan Papua. Harus secara kolektif, kolegial. Karena Papua ini sangat heterogen. Ya kan? Dengan berbagai macam latar belakang. Dengan pendekatan antropologi saya pikir sudah paling bagus di sana yang kita harus dorong sekarang ini. Jadi kita nggak bisa asal copy paste yang lalu kemudian apa segala. Ini udah 7 presiden bos. Dari Bung Karno sampai Jokowi. Masih persoalan sama aja ya. Kadang-kadang begitu. Kita ini malas untuk merubah, mau bekerja lebih baik di situ. Karena persoalan Papua ini kan sudah menjadi satu akumulasi dari berbagai macam persoalan. Nggak mudah ya memang ya Bang. Tidak mudah, apalagi lintas generasi. Coba. Nah bicara nggak mudah Bang, ini pertanyaan terakhir Bang. 2 tahun lagi kita ada pemimpin baru ya. Kurang lebih 2 tahun lagi ya. Gimana harapan Bang Yoris pemimpin baru nanti terhadap Papua gimana? Apa yang harus
diperbaiki lagi, apa yang harus? Saya pikir mulai dari Bung Karno Heeh. sampai dan terakhir Jokowi, dalam setiap kampanye melihat Papua ini kan itu menjadi salah satu ya dari prioritas. Tinggal sekarang kita lihat kan, Jokowi dia sudah mencoba untuk menerobos, membuka isolasi dengan membangun infrastruktur dan sumber daya manusia sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Ya. Kan kita tidak bisa melihat hasil dari satu perubahan dalam waktu yang singkat. Ini perlu proses panjang. Tapi minimal, basically dia sudah letakkan dasar-dasar itu. Bahwa ada kekurangan ya. Mudah-mudahan siapapun pemimpin ke depan mampu untuk bisa melaksanakan itu, mengimplementasi dan pendekatan dari hati. Dengan mau dengar, jangan sok tahu, ya kan? Karena masalah Papua nggak bisa satu orang bilang saya paling bisa, saya paling tahu, nggak bisa. Itu bohong itu namanya. Dan yang sebenarnya tadi seperti apa, kolaborasi dan kebersamaan untuk itu harus kolektif, dijaga, kolegial, kolegial melihat persoalan ini secara utuh, kita membedah secara objektif, ya kan? Komprehensif apa sih sebetulnya? Kemudian membuat satu kebijakan. Kayak sekarang Jokowi membuat kebijakan strategi nasional kan di periode yang kedua ini kan. Tinggal bagaimana job description itu didelegasikan. Jadi delegation of authority yang tepat. Orang-orang bisa mengimplementasikan. Soal dia improvisasi itu tinggal teknis kan. Di bawah dia mau bikin apa terserah aja. Tetapi yang penting sudah tahu kita punya mindset ini udah sama dulu. Pendekatan ke Papua, jangan lagi terjadi pelanggaran HAM di mana-mana, ya kan? Itu yang penting ya. Itu yang paling penting. Ciptakanlah keadilan di sana. Bagaimana memproteksi orang Papua, memberikan afirmasi terhadap pengembangan usaha-usaha yang berbasis kepada kearifan lokal. Itu kan yang paling utama. Itu rohnya cuma dua itu aja. Bagaimana memberikan afirmasi dan memproteksi orang asli Papua sebagai hak keseluruhan di tanah dia. Anda tinggal terjemahkan aja gampang kok. Uang banyak. Ada ya, bukan bodoh tidak ada. Nah, pertanyaan, iya kan? Pertanyaannya saya bilang, kalau kita stake di sini, satu, penyelenggara negara atau khususnya di provinsi yang sudah diberikan afirmasi harus OAP, gubernur, bupati, wali kota, dan lain seterusnya. Orang asli Papua ya? Orang asli Papua. Kalau ada hal-hal yang menyangkut korupsi, kita harus ikhlas tangkap. Jangan segan-segan ya? Tidak boleh. Saya tuh selalu katakan, kalau kita ribut mengenai dana otsus, kan dulu ribut. Kalau pemerintah tidak memberikan dana otsus itu, mari kita ribut sama-sama. Kalau pemerintah pusat sudah kasih, salah siapa? Apakah di sini manajemennya yang nggak benar? Atau sistemnya yang nggak betul? Kita harus objektif, suruh tangkap. Tapi nggak bisa kan? KPK kesana dipukul. Gimana? Oke. Ya, itu. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak. Saya terima kasih. Ini sangat, semoga ini jadi pencerahan kita ya, bagaimana mudah-mudahan masyarakat Papua sendiri bisa melihat Papua dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang secara objektif ya, Bang ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam podcast Apa Adanya Berita 1 di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Ya.